mengapa Tuhan juga memerintahkan bangsa Israel untuk memusnahkan orang-orang Kanaan? Memang apa kesalahan orang-orang Kanaan sampai harus dimusnahkan? Ya, pada waktu Tuhan menyerahkan wilayah Kanaan kepada orang Israel untuk diduduki, Tuhan juga memerintahkan pemusnahan terhadap orang-orang Kanaan itu. Seringkali ini ditanyakan dan dipersoalkan sampai pada persoalan keadilan Allah. Adilkah Allah? Benarkah Allah memerintahkan Israel melenyapkan semua penduduk Kanaan yang asli? Ya. Apakah perintah Tuhan seperti itu dapat disesuaikan dengan pemahaman dan pengenalan kita akan Allah yang bersifat maha kasih dalam perjanjian baru? Ya. Nah, sebenarnya kunci untuk memecahkan masalah ini adalah kita harus mengerti bahwa perintah Tuhan itu mempunyai dua aspek atau dua segi ya. Pertama, pemusnahan penduduk Kanaan itu merupakan suatu tugas pelayanan yang diberikan Tuhan kepada Israel, di mana Israel adalah alat Tuhan untuk menghukum kejahatan. Kalau di dalam perjanjian baru kita bisa lihat bahwa ya di Roma 13 itu kan Tuhan mengangkat pemerintah. Pemerintah itu alat Tuhan untuk menghukum orang-orang yang bersalah. Nah, zaman itu Israel yang diangkat untuk menghukum bangsa-bangsa yang bersalah. Karena bangsa-bangsa Kanaan itu bangsa-bangsa penyembah berhala. Mereka bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang fasik. Maka Tuhan mau menghukum mereka. Dengan cara apa? Dengan cara membiarkan Israel menduduki wilayah mereka dan menghabisi mereka atau memusnahkan mereka. Dalam Ulangan 9 ayat 4 dikatakan begini, janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi mereka memang fasik. Makanya Tuhan menghukum mereka melalui Israel. Ingat ya, Tuhan tidak pernah menghukum orang tanpa alasan. Keadilan dan kesucian Allah itu tidak membuat dia bisa hukum orang tanpa alasan. Begitu pula semua manusia ini adalah orang berdosa, cepat atau lambat itu pasti dihukum oleh Tuhan. Ya. Nah, dalam hal ini bahkan Israel pun tidak dikecualikan. Pada waktu bangsa Kanaan itu berlaku fasik, Tuhan gunakan Israel menghukum mereka. Tapi begitu Israel sendiri fasik, Tuhan menggunakan Asyur, Tuhan menggunakan Babel untuk menghabisi mereka. Ya. Nah, karena itulah maka orang-orang Kanaan memang sudah layak mendapatkan hukuman, karena mereka tetap adalah bangsa-bangsa penyembah berhala dan Israel dipakai. Yang kedua, mengapa Tuhan memerintahkan pemusnahan untuk orang-orang Kanaan? Karena itu penting untuk menjaga kemurnian iman bangsa Israel. Ya. Kita tahu bahwa Israel itu adalah bangsa yang terlalu rawan terhadap penyembahan berhala. Kalau Israel bergaul dengan bangsa A, mereka bukannya mempengaruhi bangsa A sampai akhirnya percaya kepada Yahweh, tapi bahkan mereka yang dipengaruhi, sehingga akhirnya mereka meninggalkan Yahweh, lalu mereka menyembah dewa bangsa A. Mereka bergaul dengan bangsa B, mereka menyembah dewa bangsa B. Bergaul bangsa C, mereka menyembah dewa bangsa C. Ya. Nah, itulah sebabnya maka Tuhan memerintahkan, karena toh bangsa lain itu juga jahat, Tuhan memerintahkan habisi mereka supaya orang Israel itu bisa murni imannya. Lihat Ulangan 20 16-18. Kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kegiatan hidup apapun yang lupa sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Memang harus diakui bahwa caranya berupa tindakan yang sangat drastis, tapi dapat dibenarkan. Mengingat bahwa bangsa Israel itu memang dikhususkan bagi Tuhan untuk meneruskan terang atau pernyataan Allah yang maha suci kepada bangsa-bangsa lain. Ya, coba kita lihat Ulangan 7.
Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka padamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan jangan engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan jangan kau berikan pada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan dia akan memunahkan engkau dengan segera. Tapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka harus kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Nah, jadi memang itu misinya. Tapi ini tidak berarti bahwa Tuhan memang betul-betul membenci bangsa lain. Ya, dan hanya mengasihi Israel. Ya memang karena bangsa Israel, bangsa lain juga memang bangsa penyembah berhala. Tapi jikalau ada bangsa-bangsa lain yang betul-betul mau percaya kepada Tuhan, toh Tuhan menerima mereka juga. Karena Tuhan memang mau pakai Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Makanya kita bisa lihat ada Rahab. Rahab itu orang Kanaan. Ya, tapi toh pada akhirnya dia beriman kan. Makanya di Ibrani 11 ayat 31 dia bilang, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama orang-orang durhaka. Tapi yang lain yang durhaka binasa semua kan. Tapi karena Rahab beriman, dia tidak dibinasakan. Bahkan pada akhirnya dia masuk dalam daftar silsilah yang adalah silsilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Salmon memperanakan Boas dari Rahab dan seterusnya. Yaitu silsilah Yesus. Jadi ketika orang bangsa lain itu menjadi percaya kepada Yesus, mereka tetap diterima. Tapi pada umumnya pada waktu itu memang mereka semua yang secara umum adalah orang fasik penyembah berhala. Tuhan menghukum mereka dengan menggunakan Israel. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak, dan juga termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi rohani, di mana institusi-institusi rohani ini mendapatkan kesempatan untuk memproduksi film yang pada akhirnya dapat disebarkan melalui berbagai macam platform, baik televisi, YouTube, dan OTT lainnya. Ya. Nah, Pijar TV sebagai salah satu TV Kristen itu mempunyai sebuah tujuan untuk bisa menyebarkan berita Injil dan kebenaran firman Tuhan itu kepada lebih banyak orang dengan semboyannya menjadi terang bagi Indonesia. Pijar TV mempunyai kerinduan supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan lebih-lebih itu adalah sebagai bentuk pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, tentu saja memberitakan Injil itu bisa dengan berbagai macam cara. Tapi dengan berkembangnya industri perfilman ini, maka Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan Gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut, yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soru,
Gereja Kristen Injil Nusantara, Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.